Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, insyaallah untuk materi di hari ini yaitu materinya adalah tentang fikih. Ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah sholat jamak dan qashar, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya nanti akan Bapak jelaskan, ya. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa, ya. Nah, agar materi kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, nah untuk penjelasannya silahkan kalian simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini yaitu materinya adalah tentang sholat jamak dan qashar. Nah, kita simak bersama-sama. Nah, sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan atau menyatukan, ya. Jadi jamak itu artinya mengumpulkan atau menyatukan. Nah, sedangkan menurut istilah artinya yaitu mengumpulkan dua waktu sholat pada satu waktu, ya. Nah, menyangkut pelaksanaannya, sholat jamak terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu jamak takdim. Nah, jamak takdim ini ialah melaksanakan dua sholat pada satu waktu dan pelaksanaannya di waktu sholat yang pertama. Nah, yaitu satu, sholat zuhur dan asar dilaksanakan secara bersamaan pada waktu zuhur. Nah, ya. Adapun yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan secara bersamaan pada waktu maghrib. Nah, ya. Jadi sholat ini dilaksanakannya itu bersamaan, ya. Maksudnya gimana? Nah, sholat zuhur dan asar itu dilaksanakan pada sholat zuhur, ya. Contohnya ini adalah salah satunya sholat jamak ini dilaksanakan ketika kita bepergiannya, salah satunya itu. Nah, selanjutnya jamak takhir. Nah, jamak takhir ialah melaksanakan dua waktu sholat pada satu waktu dan pelaksanaannya di waktu sholat yang kedua. Nah, yaitu yang pertama, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan secara bersamaan pada waktu ashar, ya. Nah, sedangkan sholat maghrib dan isya dilaksanakan secara bersamaan pada waktu isya. Nah, jadi jamak takhir ini yaitu sholat yang dilaksanakan namun di waktu yang kedua, ya. Contoh sholat zuhur itu ditarik ke sholat ashar, ya. Nah, jadi zuhur ditarik ke sholat asar, lalu maghrib ditarik ke sholat isya, ya. Maksudnya jadi pelaksanaan sholat maghrib itu di waktu isya. Nah, ini jamak takhir, ya. Nah, dikarenakan tadi, ya, ketika kita dalam perjalanan tidak keburu, nah, ya, untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya rukun sholat dalam sholat jamak sama seperti rukun sholat biasa, ya, seperti sholat biasa, yaitu sebelum sholat dikumandangkan azan, lalu iqomah, dan selanjutnya sholat, ya. Nah, untuk sholat yang kedua yaitu terlebih dahulu dikumandangkan iqomah saja tanpa azan, ya. Nah, adapun sholat yang dapat dijamak itu atau yang dapat disatukan ialah sholat zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan sholat isya, ya. Sedangkan sholat subuh itu tidak termasuk ke dalam sholat yang dapat dijamak, ya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya sholat qashar. Nah, sholat qashar ini menurut bahasa yaitu artinya ringkas ya, atau meringkas. Menurut istilah yaitu melaksanakan sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi kalau sholat qashar ini sholat fardu yang 4 rakaat, contoh misalkan sholat zuhur 4 rakaat, nah menjadi 2 rakaat pelaksanaannya ya. Dan sholat asar pun 4 rakaat dan dilaksanakannya 2 rakaat. Ini ketika di qashar ya. Adapun sholat yang dapat di qashar ialah sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak dapat di qashar ya. Nah, atau tidak dapat diringkas pelaksanaan sholatnya ya. Nah, seperti itu. Sholat jamak dan qashar. Nah, jadi sholat jamak dan qashar ialah menyatukan atau menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, sekaligus meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Nah, contoh misalkan sholat zuhur ya ditarik ke sholat zuhur dan sholat asar disatukan ya, dilaksanakan pada sholat zuhur. Nah, jadi dilaksanakannya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar ya. Nah, 2 rakaat yang pertama ya 1 rakaat, dan kedua 2 rakaatnya salam ya, lalu berdiri lagi melaksanakan sholat asar yang 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua salam. Nah ya, seperti itu. Sama halnya dengan sholat jamak. Sholat qashar pun dibagi menjadi 2, yaitu sholat jamak qashar takdim dan sholat jamak qashar takhir ya. Nah, sholat jamak qashar takdim dilaksanakan di waktu sholat yang pertama. Nah, sedangkan sholat jamak qashar takhir dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Nah, maksud sholat yang pertama ini adalah contoh sholat zuhur dan asar. Nah, sholat yang pertama ini adalah sholat zuhur ya, jadi asar ditarik ke zuhur. Nah, kalau sholat yang kedua itu contoh sholat asar, jadi sholat zuhur. Nah, karena kita tidak sempat melaksanakannya, lalu ditarik ke sholat asar. Nah, seperti itu ya. Saat melaksanakan sholat jamak qashar, tidak ada lagi anjuran untuk sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada sholat qobla atau sebelum ya, dan juga ba'da dan sesudah sholat. Nah, ini tidak ada ya. Jadi sholat sunnah rawatib tidak ada kecuali pada sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh ini ada qobla subuh ya, atau sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat sunnah seperti itu. Oke. Nah, jadi itu saja barangkali ya untuk materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya tentang sholat jamak dan sholat qashar ini. Nah, jadi kalau kita sedang bepergian, nah ini kita boleh melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti Bapak akan bahas di video atau di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Bagaimana anak-anak, sudah disimak dan lihat videonya? Nah, itu adalah penjelasan tentang sholat jamak dan sholat qashar ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan membahas tentang waktu ya. Nah, atau waktu sholat qashar itu atau sholat jamak itu dikerjakannya kapan ya, atau apakah ada syarat-syarat khusus agar kita bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, baiklah, itu saja barangkali untuk materi kita kali ini. Untuk tugas hari ini tidak ada ya, tidak ada tugas, cuman kalian memperhatikan saja penjelasan dari Bapak ya. Nah, itu saja barangkali. Semoga kalian tetap bersemangat dan semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja barangkali anak-anak sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.